Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Horshifa, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang metodologi penelitian. Metodologi yang pertama yaitu ada pada skripsi kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sendiri adalah penelitian yang cocok digunakan untuk sarana penelitian yang memiliki fragmental, memiliki kecenderungan tetap, dan berdimensi tunggal. Cocok pula digunakan untuk penelitian yang variabelnya dapat diidentifikasi sekaligus dapat diukur. Pada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif yang pertama yaitu ada pada latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, dia berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Latar belakang masalah adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitian tersebut. Lalu ada identifikasi masalah, yaitu sebuah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian tersebut. Secara umum, identifikasi masalah ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan masalah yang ada, lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan, dan yang ketiga adalah menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah merupakan suatu batasan terhadap ruang lingkup dari suatu masalah agar pembahasan yang sedang dilakukan ini tidak terlampau melebar sehingga peneliti ini dapat terfokus pada satu pembahasan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Dapat dilakukan dengan hipotesis jika ada. Selanjutnya pada bagian ini yaitu dijelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan menggunakan skripsi kuantitatif. Yang pertama yaitu ada batasan dan konsep definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolok ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Definisi operasional variabel itu sendiri adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran sebuah variabel. Selanjutnya yaitu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi sampel, jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Dan yang kelima yaitu ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Di sini perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Metodologi penelitian kali ini menggunakan skripsi kualitatif. Skripsi kualitatif itu sendiri yaitu metode penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan terperinci. Karena data atau penelitian sifatnya harus bisa diukur, maka dia identik dengan penggunaan angka, tabel, diagram, ataupun grafik. Untuk latar belakang masalah, dia kurang lebih sama dengan skripsi kuantitatif, yaitu isinya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sendiri berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Bisa menggunakan hipotesis jika ada. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan pada skripsi kualitatif. Yang pertama yaitu ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga ada penetapan responden dan informasi penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informasi penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang diperlukan. Perlu diingat di sini bahwa penggunaan teknik analisis data ini harus konsisten dengan jenis datanya. Metodologi penelitian kali ini akan membahas tentang teori, konsep, dan
perumusan hipotesis. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis kali ini ada pada landasan teori. Untuk menentukan landasan teori, kita bisa yang pertama yaitu usahakan memakai pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat yaitu ada uraian tinjauan pustaka yang menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dan yang kelima yaitu tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Pada landasan teori kali ini, saya akan membahas tentang manfaat landasan teori dan penulisan sumber catatan. Manfaat landasan teori yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang sedang diteliti. Lalu yang kedua yaitu mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu memperjelas masalah penelitian. Lalu ada penulisan sumber catatan dengan format dasar. Yang pertama yaitu teks. Biasanya terdapat nama keluarga pengarang dan tahun terbitan. Lalu ada nama pengarang teks dan tahun terbitannya. Landasan teori kali ini akan membahas tentang grand teori dan penelitian sebelumnya. Grand teori itu sendiri yaitu setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Grand teori ini sendiri menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem, dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur untuk mengkaji hubungan internasional. Lalu ada penelitian sebelumnya. Dan kali ini ada penulisan sumber catatan, ada nama belakang dan tahun. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Ini menurut Cons dan O'Donnell pada tahun 2008. Lalu ada Mayang Sari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Pada slide kali ini, kita akan membahas tentang kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antar variabel X dan variabel Y. Variabel X ini sendiri biasa kita sebut dengan variabel independen atau variabel penyebab, yaitu variabel yang dapat memengaruhi variabel lain. Lalu ada variabel Y, yaitu variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai penyertaan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ini ada dua. Yang pertama yaitu tanpa arah dan berarah. Hipotesis tanpa arah yaitu hipotesis yang ditunjukkan belum tegas apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan hipotesis berarah itu sendiri yaitu hipotesis yang diajukan atau dirumuskan dengan tegas. Dikatakan bahwa variabel independen sudah diprediksi memang berpengaruh terhadap variabel. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Nah, di sini terdapat gambar hipotesis statistik. Bisa dilihat dari parameter populasi dan statistik ukuran sampelnya, dia saling berkaitan satu sama lain. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama yaitu ada hipotesis nol dan yang kedua yaitu ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya data populasi dan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel.
untuk penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak ada. Maksudnya yaitu yang pertama, tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan yang ketiga, yaitu tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan antara hubungan. Nah, kali ini ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat paradigma atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya, yang pertama yaitu ada seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, lalu yang kedua ada seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, yang ketiga ada berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, yang keempat seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya. Yang pertama yaitu daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Lalu yang kedua yaitu produktivitas padi di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton per hektar. Lalu ada yang ketiga, daya tahan lampu merek A adalah 450 jam dan merek B adalah 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X mencapai 70% dari yang diharapkan. Di sini terdapat tabel tentang statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis tingkatan data yang dipakai yaitu ada nominal, lalu teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu ada tes binomial dan chi-kuadrat satu sampel. Lalu ada ordinal dengan teknik statistik yaitu run test, lalu ada jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio, sedangkan teknik statistik yang digunakan yaitu t-test satu sampel. Selanjutnya yaitu ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan untuk masalah komparatif, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four? Lalu hipotesisnya, hipotesis yang kita dapat yang pertama yaitu tidak terdapat perbedaan kualitas antara audit KAP Big Four dan non-Big Four. Yang kedua, kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibandingkan KAP non-Big Four. Dan yang ketiga, kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four. Di sini terdapat tabel statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Macam data yang dipakai ada interval rasio, lalu bentuk komparasinya ada dua sampel dan komparatif sampel. Untuk dua sampel pada korelasi dia menggunakan t-test dua sampel, dan pada independen dia menggunakan t-test dua sampel juga. Lalu untuk komparatif sampel pada korelasi dia menggunakan one way ANOVA dan two way ANOVA. Lalu untuk independen dia juga sama memakai one way ANOVA dan two way ANOVA. Selanjutnya pada macam data ordinal, di situ dapat kita lihat ada untuk dua sampel dia ada sign test, dan independen ada median test. Lalu untuk komparatif sampel dia ada Friedman, dan pada independen dia ada median extension. Selebihnya dapat dilihat pada tabel yang tertera. Terima kasih.
Selanjutnya ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja, lalu kita mendapatkan rumusan masalah dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Lalu di sini terdapat tabel yang digunakan untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Di sini ada macam atau tingkatan data, yaitu ada nominal, ordinal, dan interval rasio. Teknik korelasi yang digunakan untuk nominal yaitu koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi ini sendiri adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut tersebut. Lalu, untuk tingkatan data ordinal, teknik korelasi yang digunakan yaitu ada Spearman rank dan Kendall-Tau. Uji Spearman rank merupakan salah satu uji statistik non-parametis. Digunakan apabila ingin mengetahui kesesuaian antara dua subjek di mana skala datanya adalah ordinal. Korelasi Kendall-Tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus didistribusikan normal. Interval rasio dia ada percent product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Korelasi ganda adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lain. Korelasi ganda ini sendiri biasanya ditujukan dengan simbol R. Nilai korelasi atau R berkisar antara 1 sampai dengan minus 1. Nilai semakin mendekati 1 atau minus 1, hubungan antara dua variabel akan semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel akan semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah X naik, maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan bahwa hubungan terbalik, apabila X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Data yang dipakai biasanya berskala interval atau rasio. Hipotesis yang terakhir yaitu ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah di sini yaitu apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja. Lalu kita mendapatkan hipotesis nolnya yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi penelitian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran sangat saya nantikan. Bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.